Halo Pak Wagino, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Bu Yus. Sehat Bu Apa Yus? kabar? Sehat Pak? Alhamdulillah ini sehat banget. Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Saya juga sehat nih di sini Pak. Gimana Pak kabarnya di sekolah? Bapak Alhamdulillah. mengajar di SMA Sudirman ya Pak ya? Iya Bu, betul. Saya ngajar di SMA Sudirman Dua Bekasi. Di ini Ajar apa Pak? Tarumajaya Bu. Pelajaran Tarumajaya. atau Betul. pelajaran apa? Matematika Bu. Mungkin Oh, pelajarannya guru nggak serem kali matematika. ya. Bagi sebagian orang, bagi sebagian orang. Oh iya. Ya Pak Wagino, nih hari ini kita mau membicarakan tentang hal apa nih Pak? Ini Bu Yus, jadi memang apa kesulitan yang saya hadapi mungkin berulang-ulang nih Bu Yus. Jadi ketika saya mengajar matematika itu ini anak-anak itu enggak atau kurang berminat dengan matematika itu sendiri gitu Bu Yus. Jadi Oh, mereka agak antipati gitu loh Bu Yus. oh gitu ya Pak ya. Jadi anak-anak kurang berminat ya Pak ya. Iya, Kelihatannya seperti antipati ya Pak ya. iya, sebagian seperti itu Bu Yus. Memang ada beberapa yang sangat berminat, tapi sebagian mayoritas lah gitu itu enggak menyukai mata pelajaran yang saya ini ajarkan gitu guys. Itu Bapak melihat hal itu dari indikasi apa Pak? Ada nggak ciri-cirinya gitu? Kan kelihatan saja Bu Yus, ketika mengajar dia agak ngelengos, agak Hmm. kurang perhatian, Oh, matanya lihat kemana gitu oh, kan, atau matanya ada sinar mata yang kurang pede kan kelihatan banget Bu Yus. Jadi iya betul betul. ini kan ada ini. Dan yang kedua, kalau dari pandangan ya, kalau melihat kan kadang saya keliling juga itu ya, itu ketika saya lihat itu ya kadang kalau latihan ya kosong gitu. Mati enggak emang enggak suka matematika ya, enggak Mister susah gitu Bu Yus. Ceritanya Oh, begitu. iya. Jadi jawabannya banyak yang bilang susah gitu Pak, anak-anak ya Pak ya. Iya Nah, itu betul. Bapak ini nggak Pak pernah bertanya nggak ke anak susahnya di mana gitu matematika gitu? Ya rata-rata jawabnya simpel ya, susah aja Mister, itu satu. Hmm. Yang kedua, saya nggak bisa hitung-hitungan Mister, ruwet. Nah, ada lagi yang Oh, ngomong apa namanya, saya dulu memang suka sih Mister matematika, tapi ketika SMP gurunya nggak jelas, jadi nggak bisa deh matematika. Ya gitu los 3 tahun begitu. Jadi gitu Pak ya. Jadi memang identifikasinya anak-anak kurang minat gitu Pak ya, kurang bersemangat ya dalam pelajaran matematika. Nah mungkin Pak Wagino kendala apa lagi Pak yang Bapak temukan selain permasalahan minat gitu atau dasarnya tidak suka gitu, ada nggak Pak yang lain? kemampuan Gus. Jadi kemampuan Kemampuan Pak ya? mereka Hmm. sendiri matematika itu ya saya katakan gawan bayi gitulah. Itu memang atau apa namanya kodrat eh, alamnya mereka gitu. Memang kemampuan matematika mereka itu kurang gitu, sehingga ya saling berefek gitu ya. Mereka ketika kemampuan matematika kurang, ya efeknya minatnya juga kurang seperti itu Yus. Jadi ya kita harus numbuhkan kompleks banyak hal itu gitu Yus. Hmm. Berarti kodrat alam berpengaruh Pak ya terhadap kemampuan pelajaran matematika Pak ya? Iya, ya sangat Bu Yus, sangat ini. Jadi Hmm. jadi mereka itu punya ini fashion masing-masing lah, punya ini Hmm. masing-masing. Jadi ya kalau secara umum ya emang ada matematikanya yang bagus, ada gitu kan ya. Ada yang bagus tapi nggak suka, ada juga gitu. Tapi ya di kelas saya itu ya rata-rata kurang suka gitu ya. Dengan kemampuan yang kurang gitu Yus. Nah, kira-kira kalau di range angka nih Pak, dari 1 sampai 10 ya, menurut Bapak minat mereka tuh terhadap matematika ada di angka berapa sih Pak gitu? Gini kalau minat ya angka 6 lah. Oh, angka 6 ya Pak ya. Iya. Berarti angka 6. Kalau Ya, dilihat angka 6 kriterianya seperti apa tuh Pak? Angka 6-nya bagaimana gitu maksudnya? ini kalau saya ambil rata-rata Bu Yus. Jadi kalau Oh iya. yang yang enggak apa namanya enggak suka memang ya 40-an persen sampai 50% ya, ya kurang 40-an persen lah. Dengan matematika itu enggak suka. Yang 60-an ya lumayan lah, lumayan
suka, belum tentu bisa ya. Belum Iya, tentu iya. bisa. Ya, bisa saja ini kriteria 6 itu suka tapi belum tentu bisa belum tentu suka. Itu yang masuk situ. Kalau yang Oh, iya. pure bener pinter dan suka matematika ya paling 3. Enggak inilah 3 paling, enggak banyak-banyak gitu. Gitu Bu Yus. Berarti masalahnya di minat Pak ya? Ya, Minat yang minat utama itu. dan Iya. kodratnya. Minat dan Nah, saya lihat kodratnya. seperti itu, Oke. Iya, baik. kodrat anaknya, potensi anaknya. Iya, Itu iya. memang bukan ke matematik gitu. Iya, iya. Nah, selama ini nih Pak, ada nggak cara-cara yang sudah Bapak lakukan gitu untuk meningkatkan minat anak supaya termotivasi belajar matematika atau untuk meningkatkan kemampuannya gitu Pak? Ada nggak langkah-langkah yang sudah Bapak lakukan gitu? Ya, apa namanya Bu Yus? Ya, saya juga berusaha menekankan ke anak bagaimana anak itu menjadi apa namanya? Yang pertama itu menyukai saya gitu. Jadi ini rencana sekaligus ya sedikit demi sedikit saya lakukan gitu. Jadi belum sampai tahap ini ya, sampai titik akhir ya. Oh, iya, Iya, iya. rencana dan yang saya lakukan gitu, yang berusaha saya lakukan. Jadi pertama, jangan sampai nggak suka sama gurunya, yang pertama banget gitu ya. Dan yang kedua, kalau sudah senang sama saya, yang tadinya nggak suka matematika biarin saja gitu. Yang penting suka dulu sama saya. Terus Ya, berarti anak harus suka dulu nih ya Pak ya, menurut Bapak nih, agar suka sama Bapak, suka sama gurunya, jadi suka sama pelajarannya gitu Pak ya? ya, ya Nah, yang saya inginkan seperti itu Bu Yus. itu kalau langkah konkretnya nih, kira-kira rencana Bapak apa yang Bapak lakukan gitu supaya anak tuh bisa menyukai Bapak dulu gitu Pak? Ya. Jadi kalau anak-anak itu kesan pertama ketemu saya serem, takut, gitu kan ya. Tapi ya saya akan bongkar itu. Pertama saya di kelas itu pengennya apa namanya banyak bercanda lah sama mereka. Itu pertama banget pembukaannya sambil senyum lah. Yang kedua, saya di awal itu pengennya banyak cerita. Cerita dulu sekitar 5 menit lah untuk mereka itu memperhatikan saya. Ya, yang sering saya lakukan ya cerita yang mengandung ini, yang mengandung pelajaran bagi mereka. Ya contoh cerita tentang nabi zaman dulu, cerita tentang apa sirah-sirah zaman dulu. Jadi mereka sambil melihat sirah itu sambil ketawa canda dan sambil ini gitu ya, sambil mengambil pelajaran dari semuanya begitu. Nah, luar Gitu biasa, begitu. luar biasa. Itu Ya. rencana yang sangat luar biasa Pak Wagino ya. Nah, kira-kira kapan nih Bapak mau melakukan rencana tersebut Pak? Rencananya gitu, Ya. pelaksanaannya. Ya, yang akan saya lakukan ya setiap saya masuk pengennya seperti itu Bu Yus. Jadi dia mulai besok ini kan PTS nih, Iya PTS ya Pak. akan Iya. segera kita mulai gitu kita eksekusi. Oh. Yang saya siapkan juga pertama selain kalau pelajaran materi lah insya Allah karena kita juga guru misal guru matematika sudah lama ya, kalau materi ya paling ini ya rencana sesuai dengan standar Kemendikbud ya. Dan kalau yang cerita-cerita kan butuh wawasan di luar kita nih Bu Yus ya. Ya Iya. kita banyak baca lah dengan itu kan banyak siarah gitu, banyak cerita dan banyak hal gitu ya. Ya mungkin bukan hanya itu aja, pokoknya yang mereka menyenangkan gitu. Nah, baik Pak. Berarti akan dilaksanakan secepatnya Pak ya? Ya. Mungkin dalam minggu depan Pak ya? Ya. Terus Pak, kemudian apa Pak kriterianya keberhasilannya anak-anak ini meningkat gitu Pak, minatnya terhadap matematika? Standarnya apa gitu Pak keberhasilannya? Begini Bu Yus, saya itu bukan tidak mementingkan diri matematika enggak. Tetapi yang saya utamakan karakter mereka untuk berusaha bisa itu yang sudah saya senang. Satu misal begini, tadinya mau mengerjakan matematika udah letak pulpen, kalau ada soal matematika kan anak-anak langsung naruh pulpen di kertas, udah sambil tengok-tengok. Itu kalau mereka bingung kan seperti itu, udah nggak mau. Kriteria awal yang sangat awal itu kalau dia itu walaupun nggak bisa, tapi yang megang pulpen, ngoret-ngoret, berusaha untuk bisa, itu udah senang saya. Oh, iya, itu yang pertama banget yang pengen saya dapatkan dari anak itu. Jadi misal ada materi matematika atau setelah kita ini ya
pelajaran atau pas kita latihan gitu ya, mereka itu sudah megang pulpen, nyoret-nyoret, berusaha untuk bisa, walaupun nggak bisa. Dan yang nggak bisa berusaha tanya kepada saya, wah itu udah senang. Berarti apa yang saya lakukan meningkat. Walaupun nanti saya nggak ngelihat nilai dulu nih, nilai mungkin nomor 12. Karena fashion masing-masing anak beda. Sehingga saya lihat itu dulu, kalau dia itu membangun kerja kerasnya mereka, bekerja samanya mereka itu saya berhasil. Begitu Bu Yus. Baik Pak. Oh luar biasa Pak. Jadi yang dilihat kerjasamanya, usahanya Pak ya. Ya. Usahanya dulu ya terhadap pelajaran matematika gitu. Jadi tidak menyerah di awal gitu Pak ya kira-kira ya. Ya begitu Bu Yus. Ya, baik. Nah Pak, untuk melaksanakan semua itu nih Pak, Bapak membutuhkan peran serta pihak lain nggak Pak gitu? Atau butuh bantuan nggak dari pihak lain? Jelas, kita kan nggak bisa berdiri sendiri. Ada masalah itu harus gotong bersama. Kita juga nggak akan kuat gotong sendiri. Jadi yang desain pembelajaran semuanya kan di guru-guru gitu. Jadi juga depan ya kita membutuhkan pihak kurikulum untuk desain pelajaran dan sebagainya, ya kita pelaksana gitu kan ya, dalam arti di kelas itu ya kita bekerja sebaik-baiknya, tapi harus bareng-bareng, nggak pelajaran matematika saja, kan lintas pelajaran gitu kan, lintas sektor, fisika, kimia, biologi dan sebagainya. Nah, ini kalau kita bareng-bareng pasti satu dengan yang lain saling berhubungan gitu Bu Yus. Gitu Bu Yus. Ya Pak, wow, memang Pak betul sekali Pak. Apa kata Pak Wagino, memang berhasilan program yang kita lakukan di sekolah itu memang perlu kolaborasi Pak ya dari pihak-pihak lainnya. Betul sekali Pak. Pak Wagino, nih nanti kedepannya mungkin bisa kita ngobrol lagi ya Pak ya, 1 bulan atau 2 bulan ke depan melihat progres nih. Wow, apakah usaha-usaha yang Pak Wagino lakukan itu berhasil ya Pak ya, mudah-mudahan berhasil Pak ya. Siap Bu Yus, ke depan mudah-mudahan ada peningkatan lah. Setidaknya kalau sekarang baru 6 ya 6,5, 6,4, lama-lama juga jadi 7,5 gitu lah Bu Yus. Jadi ada progresnya Bu Yus. Ya, siap. Berarti targetnya dari 6 minimal jadi 6,5, meningkat lagi jadi 7 Pak ya. Nah, intinya begitulah. Ada progres pelan-pelan lah. Begitu Bu Yus. Ya baik Pak, terima kasih banyak nih Pak Wagino. Aduh, ngobrol-ngobrol kita nih memberikan inspirasi nih kepada saya nih. Nih sama nanti di pelajaran bahasa Indonesia saya juga akan mencoba hal tersebut. Terima kasih ya Pak Wagino ya. Terima kasih Bu Yus dan terima kasih atas waktunya. Ya, sampai jumpa lagi ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di mute. Bagus. Nah, yang sekarang itu udah mantep, udah sesuai. Bu Yustika juga udah lebih santai gitu ya, maksudnya pertanyaannya sebagai coach juga terlihat gitu, terus setara juga, tidak merasa lebih atau kurang daripada Mister gitu. Udah bagus sih secara keseluruhan, udah lebih santai gitu. Itu aja mungkin. Terima kasih ya Pak Wagino, Bu Seni. Terima kasih. Udah mau apa?